Beliau sana tuh. Iya. Satu. Ya, sudah bersama saya saat ini Gubernur Kalimantan Barat, Pak Sutarmiji. Apa kabar? Baik, Pak Gubernur? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pak, sekaligus saya ingin menanyakan kabar mengenai Kabupaten Sintang saat ini seperti apa, karena kita tahu sudah koreksi kalau saya salah, sudah lebih dari 1 bulan ini Ya. tergenang banjir. Kondisinya saat ini seperti apa yang bisa diupdate, Pak? Ya, pertama tergenang banjir itu 12 kecamatan. Ya, sampai hari ini masih ada 4 yang masih ada genangan, tapi orang sudah bisa beraktivitas, yaitu Kecamatan Sintang kotanya, kemudian Kecamatan Binjai, Tempuna, dan Sepau. Oke, ini per tanggal 25 November ya pemirsa 2021, dari 12 kecamatan masih ada 4 kecamatan yang kemudian tergenang banjir. 4 kecamatan ini ketinggian banjir seperti apa, Pak? Informasi yang bisa Ya, disampaikan. ketinggian antara setengah sampai 1 meter, tapi sudah hampir tidak di permukaan lantai rumah penduduk, karena itu jenis rumah panggung lah ya. Jadi aktivitas bisa. Ya, transportasi darat sudah bisa semuanya mereka lalui. Artinya memang semua warga ini sudah tidak ada di pengungsian, semua sudah Oh. kembali ke rumah mereka masing-masing atau Iya. bagaimana? Ya, semuanya hampir saya nggak bisa katakan 100% sudah kembali, tapi ya lebih dari 98% mungkin sudah kembali ya, sedang memperbaiki atau membersihkan rumahnya ya. Dapur umum juga sudah banyak yang ditutup ya. Kemudian ya kalaupun ada yang masih bergerak itu untuk mobile petugas-petugas di lapangan. Untuk sejauh ini, Pak, data mungkin yang didapatkan atau bisa disampaikan oleh Pak Gubernur terkait dengan warga yang terdampak ini berapa, kemudian saat ini yang masih di pengungsian, Bapak ada data terkait dengan hal itu, Pak? Yang terdampak 123.000 ya. Data terakhir 123.000, yang mengungsi sekitar 20% ya. Itu dari 4 kecamatan itu atau yang dari 12 kecamatan? Yang dari seluruhnya. Oh, dari seluruhnya, Seluruhnya. dari 12 kecamatan itu Iya. totalnya. Ya. Oke, Pak. Kemudian selain penanganan juga terhadap warga yang terdampak banjir, ada juga kemudian yang mempertanyakan, Pak, terkait dengan penyebab banjir ini sebetulnya apa sih, Pak? Apakah memang kemudian kalau kita melihat dari kita tarik dalam konteks sejarah ya, Pak ya, ini memang banjir seperti yang terjadi saat ini lebih dari 1 bulan memang lazim terjadi atau seperti apa, Pak? Kalau banjir di daerah Sintang, Melawi, Kapuas Hulu dan sebagainya itu setiap tahun pasti ada. Cuma tidak separah sekarang. Kalau sekarang ini tidak hanya Sintang, sampai 5 kabupaten yang lain pun ya parah juga ya. Nah, tidak separah sekarang. Oke. Nah, kenapa kemudian bisa dikatakan tadi Pak Gubernur juga sampaikan sekarang ini banjir yang terparah begitu ya, Pak ya? Ya. Ini apa yang terjadi, Pak? Nah, masalah kita tata kelola ekosistem kita ya, yang harus dievaluasi betul ya. Apalagi Sintang ini daerah cekungan ya, daerah cekung, kemudian pertemuan antara Sungai Kapuas dan Sungai Melawi kalau nggak salah di sini ya. Nah, yang namanya pertemuan sungai itu berarti ada arus ini ya. Kemudian ditambah lagi daerah aliran sungai sudah rusak, kemudian catchment areanya sudah rusak juga. Artinya begitu hujan, air langsung ya tidak lagi terserap dengan cepat oleh di tanah ya. Air keluar semua pasti ke aliran sungai. Nah, sungai tidak bisa nampung lagi ya banjir ya. Ditambah lagi penambang emas tanpa izin, kemudian dan lain sebagainya, kerusakan hutan dan lain sebagainya ya. Nah, itu mempercepat sedimentasi, pendangkalan. Nah, kalau misalnya secara alamiah sungai itu kedalamannya 7 meter, tahu-tahu sekarang tinggal 4 meter, berarti kan sudah ada 3 meter. Nah, 3 meter ini air ya. Kalau misalnya sampai siklusnya turun seperti itu lagi, yang paling tinggi ya, berarti air pasti akan ke darat kalau sungai itu. Jadi pengerukan itu penting. Oke, nah sebelum saya nanti tanya kepada upaya penanggulangan yang kemudian saat ini sudah dan juga akan dilakukan oleh Pemprov Kalimantan Barat seperti apa, saya ingin tanya seperti ini, Pak. Tadi kita bicara mengenai daerah resapan, tadi juga disinggung oleh Pak Gub bahwa ini
memang berkaitan juga dengan rusaknya daerah resapan. Kalau sesuai dengan peta atau denah tata ruang ini, daerah resapan yang ada di wilayah Kabupaten Sintang ini seperti apa Pak? Yang memang sampai saat ini masih menjadi daerah resapan, ada berapa persen? Saya rasa mungkin daerah resapan air ya, yang dalam artian ada hutan atau itu mungkin nggak sampai 20% lagi. Ya, nggak sampai. Maksudnya, mohon maaf, tidak lebih dari 20%? Kalau saya malah nggak sampai. Tidak sampai 20%? Iya. Ya. Dalam artian ini ya, di situ ada tanaman endemik setempat ya, itu. Saya rasa nggak ada. Apalagi di sini kan perkebunan berkembang pesat, kemudian pertambangan sudah ini ya. Nah, kemudian tumbuh Sintang ini menjadi daerah kota, ya, daerah perkotaan ya, yang pesat ya. Itu harus ini. Kalau tata kotanya, kemudian detail tata ruangnya tidak baik ya, maka akan terjadi hal-hal seperti ini. Oke, nah sekarang gini Pak, kalau setiap daerah itu kan pasti berbeda-beda. Kalimantan Barat dan juga daerah lainnya pasti memiliki topografi berbeda, memiliki tata ruang berbeda. Kalau tadi Bapak menyampaikan bahwa untuk di wilayah Sintang saja, ini tata ruangnya untuk daerah resapan tidak lebih dari 20%. Tapi kalau sesuai dengan seharusnya aturannya ini ada berapa persen? 30%. Daerah resapan itu harus 30%. Harus 30% dari seluruh ruang yang ada. Kota ya. Nah, itu rata-rata sekarang ya kebanyakan 20%. Ya, dalam artian ya fungsi resapan ya, kalau misalnya daerah terbuka mungkin lebih dari 20%. Ya, itu daerah terbuka. Tapi yang namanya daerah resapan, saya yakin nggak sampai 20%. Ya, nggak sampai 20%. Karena tadi itu perkembangan kota ya. Nah, hal-hal seperti ini harusnya menjadi perhatian para ahli planologi ya. Itu harus ada kajian-kajiannya. Makanya saya sarankan harus ada database bencana di daerah itu, harus ada database. Misal banjir aja ya. Kalau ketinggiannya air sungai 1 meter yang terdampak berapa luas, siapa orangnya, harus gimana kan. Kalau 2 meter gimana, kalau 3 meter gimana, kan harusnya sudah ada seperti itu. Jangan nunggu banjir dulu baru heboh. Ya, harusnya sebelumnya. Oke, nah tadi Bapak kan juga menyinggung kalau kita bicara soal daerah resapan, itu kan tadi Bapak mengatakan bahwa tidak lebih dari 20%, kemudian ada juga untuk beberapa industri lain. Sebetulnya untuk proses pengeluaran izinnya terkait dengan kegiatan industri ini seperti apa sih Pak? Nah ini daerah harusnya ketat, jangan asal keluarkan izin ya. Makanya yang bagus itu harusnya di mana daerah industri, di mana daerah perkantoran, di mana daerah bisnis ya, dari mana daerah ini harusnya seperti itu. Tidak dicampur aduk antara satu dengan yang lain ya. Nah, pusat bisnis bukan berarti di situ tidak boleh ada hutan, bukan berarti di situ tidak ada pohon yang besar ya. Bisa. Saya waktu wali kota Pontianak lihat ya, depan ruko aja saya suruh tanamin pohon. Antara 2 ruko harus ada 1 pohon ya. Nah, sehingga area itu jadi teduh ya. Jadi bagus. Jadi kalau misalnya Presiden program jangka panjang akan melakukan penghijauan perkebunan sawit wajib untuk ya, membuat pusat pembibitan. Saya setuju, tapi harus diseriusi itu ya. Tapi harus tanaman endemik setempat. Okay. Karena kembalikan lagi pada hukum alamnya. Okay. Nah, kalau terkait dengan pengeluaran izin untuk misalnya mendirikan sebuah industri, ini seperti apa Pak prosesnya? Itu tadi ya, tata ruang kan sudah harusnya ada ya. Nah, tempat yang memang tidak boleh ya untuk itu jangan. Nah, sekarang kan masalahnya orang kan mengeluarkan izin ya, di situ harusnya bukan tempat industri, di situ harus bukan ini. Tapi kan kadang diizinkan juga. Padahal perda tata ruangnya nggak begitu ya. Nggak boleh, harus penegakan aturan itu. Kalau lingkungan kita ini mau bagus ya, mau ya tertata, penegakan aturan harus konsisten, tidak bisa tidak.
Oke, nah jadi yang mengeluarkan izinnya begini, maksud pertanyaan saya Pak. Untuk mengeluarkan izin boleh atau tidaknya, apakah ini sesuai dengan tata ruang ini hanya Pemda atau ada pihak-pihak terkait lainnya Pak? Oh, itu lihat jenis perizinannya. Ya, ada izin yang bisa terkait dengan pusat, ada izin yang terkait dengan provinsi misalnya. Tapi sekarang ini hampir semua perizinan kalau yang kaitan dengan tadi itu ya yang dicetak itu kabupaten. Ya. Yang berkaitan dengan industri. Ya, kalau sudah ditetapkan sebagai kawasan industri, Oke. itu perizinan. Nah, kecuali jenis industrinya ya terkait tertentu bisa sampai pusat, contoh misalnya itu smelter ya untuk boksit ya yang menjadi alumina atau aluminium itu pusat ya, dan kita pusat tetap terkait. Oke, nah jadi kalau ada daerah resapan yang bisa kurang dari 20% yang seharusnya, tadi menurut informasi dari Pak Gub mengatakan 30% nih, jadi apa yang salah Pak? Apa yang harus disoroti dari hal ini? Kalau mereka di dalam perda tata ruangnya pasti menyebutkan sekian persen. Nah, masalahnya kan implementasinya sekarang. Nah, biasanya ya kementerian-kementerian yang terkait teknis ya, untuk misalnya Kementerian PU, Kementerian apa, mereka tetap memperhatikan itu kawasan resapan itu 30%. Karena ruang terbuka namanya ruang terbuka hijau ya. iya. Itu RTH-nya harus 30%. Oke. Tapi jarang sekali di daerah 30%. Ada yang menyebut 40%, ada yang menyebut, tapi ya tidak seperti yang dimaksud pada fungsi ruang terbuka hijau. Ya. Oke. Karena saya juga ingin minta konfirmasi Pak, karena saya sempat kemudian membaca di beberapa pemberitaan ini yang kemudian disampaikan oleh Walhi. Saya akan bacakan datanya. Walhi menyebutkan bahwa dari 14,7 juta hektar lahan daratan Kalbar, sekitar 12 juta hektar lahan ini digunakan untuk industri. Dan Walhi mengatakan Pak bahwa jika mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan, dari jumlah lahan daratan itu, lahan yang boleh digunakan industri ini hanya sebesar 6,4 juta hektar. Ya, sebetulnya begini ya. Kita lihat jenis lahannya, ada yang mineral, ada gambut ya. Gambut bisa digunakan tapi jenis tanamannya dulu ya, jenis tanamannya. Nah, tanaman apa di situ kan? Nah, untuk menjaga supaya gambut tetap dikelola dengan baik ya. Nah, gambut ini perlu pengelolaan dengan baik, tidak boleh sembarangan. Nah, Walhi memandang gambut gak boleh diapa-apain gitu ya. Nah, itu masih persepsi itu yang harus disatukan. Kalau saya gambut boleh dimanfaatkan, tapi harus dengan jenis-jenis tanaman-tanaman yang memang cocoknya di gambut. Ya, kalau tidak, ya ini juga, ya mungkin juga. Ya. Karena gambut pasti begitu kena hujan, kalau dia di dataran agak rendah, tinggi, dia pasti akan cari rendah. Dan akhirnya jadi tanah mineral juga. Ya. Nah, yang harus dilarang itu gambut dalam kedalaman tertentu, misalnya ya 10 meter, 5 meter, atau 3 meter nggak boleh gitu ya, itu bisa. Tapi kalau melarang sama sekali ya nggak bisa. Nah kemudian berapa persen? 80%. 80% sudah industri, itu begini ya. Harusnya Walhi itu bicara begini, 80% ya, area dari 14 juta itu ya sudah menjadi industri ya. Nah harusnya Walhi bicara begini, ya, lahan-lahan yang diberi konsesi untuk industri itu, kehutanan dan sebagainya, itu banyak juga yang sudah terbengkalai. Nah itu harusnya dicabut, kembali dikuasai negara untuk ngurangi itu. Saya rasa 20% dicabut masih bagus tuh ya. Karena memang ya megang konsesi aja ya, tapi belum tentu untuk menggunakan apa. Karena mereka sudah ngambil kayu. Contoh misalnya yang punya konsesi untuk hutan tanaman industri ya, dari 10 mungkin 2 aja yang nanam ya, yang 8 hanya untuk memanfaatkan kayunya aja. Kayunya sudah gundul, dibiarkannya lahan itu terbengkalai. Nanti kalau ada yang mau beli dia jual, kan enak betul gitu memperdagangkan itu ya. Nah ini yang harusnya pemerintah tegas. Saya yakin kalau Pak Jokowi bisa gitu ya, berani, dan beliau kan
insinyur kehutanan kan, pasti tahu. Nah, yang menjadi pertanyaan juga Pak, lantas bagaimana kemudian koordinasi? Karena kita kalau bicara soal mengenai kerusakan lingkungan dan lain sebagainya, kita harus bicara dari hulu ke hilir. Nah, bagaimana kemudian koordinasi antara pemerintah pusat dan juga daerah untuk mengatasi hal ini, terutama terkait dengan daerah resapan yang tadi Pak Gup sampaikan? Ya, jadi saya cerita banjir ini dulu, koordinasi. Banjir di Kalbar ini tidak hanya di Sintang sekarang ini ya. Kapuas Hulu, kemudian Melawi, Skadau, Sanggau, ya, Sintang. Nah, bahkan saya bilang kalau air ini surut, maka beberapa kawasan Kuburaya pasti banjir. Nah, kenyataannya sudah ada beberapa ya, ada beberapa 3 desa terentang, kemudian Betuah dan sebagainya. Saya sudah lihat datanya ya, itu banjir. Nah, artinya apa? Penanganannya ini harus koordinasi dengan seluruh kabupaten kota yang ada di Kalbar. Ya, kemudian harus ada sudah topografinya, data-data itu. Kalau tidak ada, nanti kita kerjakan di sini, ya di sana banjir. Kerjaan di sana banjir. Nggak selesai urusannya. Ya. Nggak selesai urusannya. Nah, perlu koordinasi. Nanti itu pusat berbuat apa, provinsi berbuat apa, kabupaten kota berbuat apa. Nggak bisa hanya mengharap pusat, nggak bisa berharap provinsi, nggak bisa hanya berharap kabupaten. Berarti kewenangannya berbeda-beda dong Pak ya? Berbeda-beda. Nah, kalau untuk di daerah sini misalnya, kalau kita berbicara dengan banjir yang terjadi di Kabupaten Sintang misalnya, nah apa kemudian yang bisa dilakukan oleh Pemprov Kalimantan Barat? Pemprov Kalimantan Barat, pertama ya, kita lihat dari sisi misalnya kalau perizinannya apa di situ, siapa yang mengeluarkan, evaluasi, ya. Kemudian untuk keselamatan warga itu kita ya bisa koordinasi membackup kabupaten kota ya. Dalam hal BPBD-nya kan. Nah, itu SOP-nya semua sudah ada. Nah, saya menjalankan sesuai dengan SOP. Ya. Nah, penanganan kita lihat kewenangan kita gimana, evaluasi. Saya selalu evaluasi ini kewenangan kita apa ini, gimana, apa yang harus kita. Kalau tidak ada, saya hanya melihat bagaimana mengkoordinasikan ya. Nah, tidak bisa membuat keputusan apapun karena kewenangan yang ada pada provinsi tidak ada yang dilanggar, tidak ada yang ini, kan itu. Apa yang mau saya buat? Selain mengkoordinasikan menjadi kewenangan-kewenangan mereka. Nah, provinsi itu kalau saya sudah 1 atau 2 kabupaten, itu baru menjadi ranahnya provinsi untuk penanganannya. Ya. Oke, nah jadi kalau misalnya tadi Bapak menyampaikan bahwa 80% kondisi daerah aliran sungai 70%. 70% daerah aliran sungai ini kemudian rusak, tadi Bapak katakan, apa yang bisa dilakukan, Pak? Nah, itu kewajiban pusat karena daerah aliran sungai ini, sungai itu saluran primer. Saluran primer itu menjadi kewenangan pusat, ya. Nah, saluran tersier, sekunder kita, ya. Nah, tapi primer pusat. Oke, lantas bagaimana kemudian tanggapan dari Pak Gup, karena kita sempat mendengar Pak pernyataan yang disampaikan oleh Menteri PUPR mengatakan bahwa akan dipasang geobag, atau geobag itu istilahnya pemirsa ya, seperti penahan air di wilayah Sungai Kapuas ini ya Pak ya. Kalau menurut Pak Gup seperti apa? Kalau saya ya silakan, itu kalau Menteri berpendapat seperti itu karena pada kewenangan beliau ya memasang itu silakan. Tapi kalau saya tidak menyelesaikan masalah. Kenapa, Pak? Kalau misalnya tanggul jebol kita pasang itu, iya. Di sini siapa mau nutup? Ini kan termasuk sungai-sungai kecil itu banyak sekali. Nah, pasang geobag nih sekitar sini nih, pasang nih. Pasang ya, semua pasang. Ya. Nah, kemudian aliran sungai-sungai lain kecil-kecil itu ada. Air pasti masuk di situ. Nah, ada nggak topografinya sungai-sungai kecil itu lebih rendah daripada ini? Atau lebih tinggi dari ini? Nah, kalau lebih rendah, air pasti masuk lagi. Nah, pompa kan? Pompa. Nah, banjirnya itu sekian kawasan luasnya, bukan hanya di sini. Ya, sekian luasnya. Sungai Kapuas ini panjangnya 1.100 km. Tambah lagi misalnya ya Sungai Melawi ya. Nah, kita sebetulnya bisa begini lihat. Kalau air Danau Sentarum tergenang ya, berarti Sungai Kapuas sudah penuh. Sehingga air Danau Sentarum tidak bisa turun ya. Nah, kenapa?
Saya bilang sampai saya cek berapa sih kedalaman muara. Saya selalu cek loh, kedalaman muara tuh dari tahun ke tahun. Silakan pegang data, saya ingat gitu. Tahun sekian dalamnya sekian, tahun sekian ke dalam sekian, tahun ke dalam. Nah sekarang tinggal 3,4 meter kalau air surut terendah. Oke, jadi kalau menurut Pak Gubernur ini memang metode yang tidak efektif, lantas apa Pak? Kalau kita bicara mengenai penanganan banjir ya Pak ya, untuk jangka pendek dan juga jangka panjangnya kalau kita bicara mengenai konteks penanganan banjir. Jangka panjangnya yang disampaikan Presiden, penanaman kembali catchment areanya harus dikembalikan pada teori awalnya harus ditanam pohon, harus banyak pohon ini untuk menjaga resapan air dan mengikat air supaya tidak semuanya lari ke sungai dan terbuang. Itu ya. Itu jangka panjangnya Pak? Jangka panjang. Oke, untuk jangka pendeknya? Jangka pendeknya kalau menurut Pak Menteri pasang geobag. Tapi kalau saya pengerukan alur Sungai Kapuas. Ya. Ingat tuh lagu Gesang itu, ya. Bengawan Solo, ya. Kan itu bait-bait lagu itu ikuti, ya, percaya sama saya, ya. Air mengalir sampai jauh, akhirnya kemana? Akhirnya kemana? Ke laut kan? Nah, akhirnya mutar-mutar di situ. Laut. Nah, muara Kapuas itu di mana? Sana di laut, Pontianak. Nah, kalau muaranya penuh ibarat air di botol ya. Kalau diginikan, ya. Maka di sini akan cepat turun ya. Tapi kalau airnya begini, ini kan akan tergenang terus lama kan. Nah jadi saya melihat pengerukan alur sungai, lihat kedalamannya kan sekarang pakai speed aja ada alatnya. Di situ kedalamannya berapa ke sana. Berapa sih Pak kondisinya sekarang Pak kalau kita bicara soal sedimentasi? Oh sangat 4 tahun lalu muara Sungai Kapuas itu airnya bisa kalau surut 4,6. Itu 4 tahun lalu? 4 tahun lalu. Oke, kalau sekarang? 3,4. 3,4? Iya, kalau bayangkan ya. Itu untuk kondisi surut ya? Iya, akhirnya bahkan kapal-kapal 350 DWT sampai 500 itu baru bisa masuk ke pelabuhan, baru bisa bongkar kalau air pasang. Nah, kalau nggak pasang, ya. Nah itu air harus pasang lebih 1 meter. Nah, terkait dengan hal ini Bapak sudah sampaikan ke pemerintah pusat Pak terkait dengan penanganan banjir yang tadi Bapak sampaikan? Saya rasa mereka sudah tahu ya. Sudah tahu. Cuma masalahnya sekali pengerukan itu kan mahal, sampai 70, 80 bahkan 100 miliar, ya. Tapi mau dibilang apa kalau itu memang solusinya kan? Itu. Sambil kita nunggu tadi itu mengurangi sedimentasi. Nah, sedimentasi lihat aja air ini masih bagus, ini bagus nih berarti ya, nggak ada itu ya, lumpur ya. Nah, coba lihat di aliran sungai-sungai lain, itu airnya kuning, Sungai Landak itu kuning, tidak apa? Peti. Nah, muaranya mana? Sungai Kapuas. Ya. Oke. Nah, Pak, pertanyaan terakhir dari saya Pak. Jadi gini, kita kan tahu BMKG ini kan juga sudah mengeluarkan prediksi ya bahwa kita menghadapi fenomena La Nina yang diprediksi akan terjadi nanti sampai Februari 2022. Nah, jadi apa yang kemudian bisa dilakukan dalam jangka waktu dekat ini? Karena begini Pak, kalau kita bicara mengenai sedimentasi, kita bicara mengenai geobag, itu membutuhkan waktu. Yeah. Tidak mungkin 2 hari, 3 hari. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa misalnya di Desember, Januari, Februari akan turun musim penghujan, akan berpotensi, sekali lagi saya tekankan berpotensi terjadi hal yang sama. Kita tidak tahu Pak, tapi antisipasi seperti apa sih Pak yang dilakukan? Nah, saya sudah minta ya pada mereka sekarang ini ya siapkan misalnya pangan kita ya harus siap. Makanya saya cek Bulog itu persediaan kalian ini untuk berapa lama ya itu. Nah, kemudian tempat pengungsian ya. Tempat pengungsian yang dibutuhkan di situ apa? Ini ya kita harus siap. Saya bilang sewaktu-waktu kalau datang gitu sudah siap. Ini tinggal dibawa ke sini, dibawa sini. Makanya saya sudah bilang daerah itu harusnya punya database tentang bencana itu. Ya. Kalau air banjir nih, kalau di sini kan banjir gempa kan, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan seterusnya enggak. Banjir naik 1 meter. Rumah yang tergenang itu rumah siapa-siapa aja di mana-mana aja tuh ya. Siapa aja ya. Nah. Naik 2 meter nih air nih, nah siapa-siapa yang tergenang, siapa-siapa ini, nah naik 2 meter lebih, nah siapa tergenang
bisa harus diungsikan. Nah, tempat pengungsiannya di mana? Nah, kita sudah siap. Nah, peralatan sebagai semua sudah siap ya. Nah, harusnya seperti itu. Nah, kalau begitu sudah kita nggak panik-panik. Oh, ini udah banjir, ya udah. Kalian yang ini naik 2 meter nih, udah ngungsi di sini. Ini ngungsi di sini. Kan Oke, gitu. artinya segala fasilitas ini sudah disiapkan ya Pak Sudah, ya? kalau itu sudah. Saya menghadapi hal tersebut ya. provinsi itu yang tugas. Saya bilang saya tidak mau ya. Saya bilang sama bupati sama ini ya. Satu, saya bilang saya tidak mau ada cerita ya bahwa kurang beras, kurang ini, saya nggak mau. Apapun kurangnya beras, saya bilang ambil dulu. Oke. Nanti urusannya belakangan, ya. Urusannya belakangan. Oke, gini Pak Gub, kalau fasilitas memang sudah disediakan, sekarang yang lebih penting dan jauh lebih penting adalah bagaimana kemudian proses komunikasi dan juga pemberian informasi kepada masyarakat. Misalnya ketika BMKG ini mengeluarkan deteksi dini terkait dengan potensi banjir dan lain sebagainya, ini proses komunikasi antara Pemprov menyampaikan hal ini kepada masyarakat untuk evakuasi seperti apa Pak? Karena itu merupakan hal yang penting juga Pak. Saya BPBD Sintang saya lihat bagus ya. Bagus ya. Kepala BPBD memahami tupoksinya dan apa yang harus dia lakukan ya. Kadang saya sebelum nanya dia, saya cari data dulu dan dia jawab persis seperti itu. Artinya ini bisa diandalkan ya. Nah, saya minta juga jangan ada misal supaya daerah kita dianggap ya bagus, tak ada pencitraan di sini, tidak boleh ada apa. Sampaikan apa adanya aja. Ya rusak bilang rusak. Nggak efektif bilang nggak efektif. Oke. Jadi proses komunikasinya seperti apa Pak? Proses pemberian informasi ke masyarakatnya agar evakuasi. Belum, saya akan sama sana. Sebetulnya media sosial cukup efektif ya untuk menyampaikan ini ya harus dilakukan oleh ketika banjir ini harus dilakukan iya, ketika kan ini. Semua masyarakat. Nah, masalahnya blank spot di sini kan masih begitu ini ya. Nah, desa kades-kades itu sudah bagus. Kemarin saya di Silat Hilir, mereka sudah petakan, sudah tahu. Nah, nanti kita pengungsian di sini Pak, yang nggak ada ini, yang ini, yang ini. Nah, koordinasi mereka, kadus, kepala ketua RW, desa, kades ini bagus. Nah, kalau ini sudah koordinasinya bagus, maka daerah itu penanganan pasti tidak akan ada masalah. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Gubernur atas waktunya.